Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana kapasitas kalor kristal menurut Einstein. Di sini saya sudah menulis bahwa energi gelombang kuantum itu adalah sebesar N dikali H bar dikali omega. N dikali H bar dikali omega ini dapat kita ganti dengan persamaan N ditambah setengah dikali H bar omega per 2V. Persamaan ini kita kalikan dengan 2V, maka 2V yang di bawah dapat kita coret. Maka persamaan energi gelombang kuantumnya menjadi N ditambah setengah dikali H bar dikali omega. Untuk menjumlahkan energi gelombang kuantum ini, kita bisa menggunakan persamaan Maxwell-Boltzmann, di mana persamaan Maxwell-Boltzmann itu adalah E sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga En eksponensial min En per KBT per sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga eksponensial min En per KBT. Lalu nilai En-nya ini kita masukkan dengan energi gelombang kuantum yang sudah kita cari yang ini. Maka persamaannya seperti ini. Nah, di sini kita ketemukan bahwa minus H bar omega per KBT ini ada di atas dan ada di bawah. Ini kita gantikan atau kita misalkan dengan X. Maka persamaannya menjadi yang H bar omega ini kita keluarkan, persamaannya menjadi H bar omega dikali sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga N ditambah setengah eksponensial N ditambah setengah X per sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga eksponensial N ditambah setengah X. Lalu kita selesaikan sigmanya ini dengan cara memasukkan atau mengganti nilai N mulai dari 0 sampai seterusnya. Maka persamaannya menjadi H bar omega dikali setengah eksponensial setengah X ditambah 3/2 eksponensial 3/2X ditambah 5/2 eksponensial 5/2X sampai seterusnya per eksponensial setengah X ditambah eksponensial 3/2X ditambah eksponensial 5/2X sampai seterusnya. Nah, mengapa persamaan yang di bawah ini menjadi seperti ini? Jika kita menggunakan teori yang seperti ini, jika ada D per dx dikali ln fx sama dengan setengah fx dikali D per dx fx. Nah, jika kita masukkan fungsi fx ini yang ada fungsinya seperti ini, jika kita masukkan fx ini yang ini, maka yang kita temukan hasilnya adalah persamaan yang seperti ini, dan persamaan yang ini mirip dengan yang persamaan yang di atas yang sebelumnya. Maka itu berarti persamaan yang di atas sama dengan persamaan yang di bawah. Dapat kita gantikan seperti persamaan yang di bawah. Kemudian persamaan yang ini kita mengeluarkan eksponensial setengah X. Maka persamaannya menjadi H bar omega D per dx ln, kita keluarkan eksponensial setengah X-nya, eksponensial setengah X dikali 1 ditambah eksponensial X ditambah eksponensial 2X sampai seterusnya. Kemudian ln-nya ini kita kalikan lagi ke dalam, menjadi H bar omega D per dx ln eksponensial setengah X ditambah ln 1 ditambah eksponensial X ditambah eksponensial 2X sampai seterusnya. Di sini ketemu ln dengan eksponensial, bisa kita coret, tinggal H bar omega D per dx setengah X dikurang, karena di sini ln-nya sudah kita kerjakan, dia mendapatkan nilai minus. Jadi persamaannya minus ln 1 dikurang eksponensial X. Kemudian kita selesaikan lagi diferensial dari setengah X dikurang ln 1 dikurang eksponensial X ini. Jadi persamaannya H bar omega setengah diferensial dari setengah X setengah, kemudian kita diferensialkan minus ln 1 dikurang eksponensial X ini menjadi minus eksponensial X per 1 kurang eksponensial X. Nah,
Yang persamaan ini sama-sama kita bagi dengan eksponensial X. Maka persamaannya menjadi H bar omega setengah minus ketemu minus positif eksponensial X per eksponensial X menjadi 1. Kemudian 1 dikurang eksponensial X per eksponensial X menjadi eksponensial minus X dikurang 1. Nah, di awal tadi kita sudah memisahkan bahwa minus H bar omega 0 per KBT itu kita misalkan dengan X. Nah, X ini kita ganti dengan minus H bar omega 0 per KBT ini. Maka persamaannya menjadi H bar omega dikali setengah ditambah 1 per kenapa di sini positif? Karena di sini ada minusnya. Eksponensial H bar omega per KBT dikurang 1. H bar omega ini kita kalikan ke dalam menjadi setengah H bar omega ditambah H bar omega per eksponensial H bar omega per KBT dikurang 1. Setelah kita mendapatkan energi total dari persamaan Maxwell-Boltzmann tadi, kita bisa mencari nilai E-nya, yaitu 3N dikali energi total yang sudah kita cari tadi. Kita masukkan nilainya, maka persamaannya menjadi 3N, kita masukkan nilainya, setengah H bar omega ditambah H bar omega per eksponensial H bar omega per KBT dikurang 1. Kita kalikan 3N ini ke dalam, menjadi 3 per 2N H bar omega ditambah 3N H bar omega per eksponensial H bar omega per KBT dikurang 1. Sekarang kita mencari kapasitasnya dengan menurunkan energi yang kita cari tadi terhadap waktu. Jadi persamaannya kita masukkan menjadi 3N H bar omega D per DT dikali 1 per eksponensial H bar omega per KBT dikurang 1. Nah, jika kita menggunakan konsep seperti ini, di mana jika ada D per dx dikali dengan A per B, maka hasilnya menjadi B D per dx dikali A dikurang A D per dx dikali B per B kuadrat, di mana A dan B ini kita misalkan A ini 1 dan B ini eksponensial H bar omega per KBT dikurang 1. Maka persamaannya menjadi 3N H bar omega dikali eksponensial H bar omega per KBT dikurang 1 dikali 0 dikurang 1 dikali D per DT eksponensial H bar omega per KBT dikurang 1 per, yang B nya ini kita kuadratkan jadi eksponensial H bar omega per KBT dikurang 1 dikuadratkan. Kita selesaikan yang di dalam kurung ini, kita sederhanakan menjadi 3N H bar omega minus, karena di sini ada kali 0 dan di sini minusnya, minus eksponensial H bar omega per KBT D per DT H bar omega per KBT per eksponensial H bar omega per KBT dikurang 1 kuadrat. Nah, H bar omega per KB ini kita keluarkan menjadi 3N H bar omeganya karena dikalikan lagi menjadi kuadrat per KB dikali negatif D per DT dikali 1 per T karena kita tinggalkan T-nya tadi di sini sendiri per eksponensial H bar omega per KBT dikurang 1 kuadrat dikali eksponensial H bar omega per KBT. Nah, yang ini itu kita pindahkan ke belakang. Eksponensial yang ini kita pindahkan ke belakang. Nah, persamaannya menjadi 3N H bar omega kuadrat per KB dikali minus 1 per T kuadrat per eksponensial H bar omega per KBT dikurang 1 dikuadratkan dikali eksponensial H bar omega per KBT. Nah, T yang kuadrat di sini kita pindahkan lagi ke depan. Jadi persamaannya 3N dikali H bar omega kuadrat per KBT kuadrat dikali eksponensial H bar omega per KBT per
eksponensial H bar omega per KBT dikurang 1 kuadrat. Nah, biar KB yang di bawah ini juga sama-sama kuadrat seperti T, maka yang di atas juga kita kalikan dengan KB. Jadi persamaannya 3N dikali KB dikali H bar omega per KBT kuadrat. Dikali eksponensial H bar omega per KBT per eksponensial H bar omega per KBT dikurang 1 kuadrat. Karena DE itu sama dengan H bar omega per KB, maka QE itu juga sama dengan H bar omega per KB. Jadi H bar omega per KB di sini kita ganti dengan QE. Di sini juga ini ada 3, H bar omega per KB, H bar omega per KB, H bar omega per KB. Semuanya kita ganti dengan QE. Maka persamaannya menjadi 3N dikali KB dikali QC per T kuadrat dikali eksponensial QE per T per eksponensial QE per T kurang 1 kuadrat. Inilah persamaan kapasitas kalor kristal menurut Einstein.